wabarakatuh. Salat setelah salam dan intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan program belajar mengajar Universitas Terbuka. Perkenankan, saya Muhammad Ikram, NIM 05136477, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi, Universitas Terbuka domisili Jakarta, untuk memaparkan soal-soal yang telah diberikan yang akan saya jawab. Untuk itu, mari kita bahas soal yang sudah diajukan oleh dosen. Di sini ada 3 poin inti: membuat video, membuat graf, lakukan pencarian DFS. Di sini saya akan melakukan DFS, JFS dan BFS ya, first scan. Di sini menggunakan program search BFS. Jadi ada dua, ada breadth first search dan deep first search, dimana itu adalah sebuah program untuk mencari nilai. Nah, di sini sebelum kita masuk ke perkodingan, saya telah membuat coding sebenarnya. Di sini nanti saya akan ketik, dan mungkin karena terlalu panjang nanti di segmen pengkodingan akan saya skip. Mohon maaf dan mohon izin sebelumnya, dikarenakan waktu terbatas. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih DFS dan apa sih BFS. DFS adalah Deep First Search, dengan mencari kedalaman atau eksplorasi yang sedalam mungkin cabang sebelum berpindah, dengan struktur stop atau rekursi iteratif, dengan memori O H, di mana H adalah kedalaman maksimum graf, dengan kompleksitas waktu O V plus I, vortex plus edge. Sedangkan breadth first search atau BFS adalah go wide first. Jadi dia itu mengeksplorasi tapi dia bertahap gitu, berdasarkan levelnya, dengan struktur queue atau antrian ya, kompleksitas memori O atau weight, di mana W adalah lebar maksimum dari graf. Sedangkan kompleksitas waktunya adalah O V plus I atau vortex plus edge. Nah, dibandingkan dari beberapa aspek, di antara dua ini DFS menggunakan ini O vortex plus edge, dan O adalah vortex plus edge. Dia memiliki kompleksitas waktu yang sama. Jadi seberapapun banyak datanya, jika yang dicari sama, waktu yang dibutuhkan di antara dua ini sama gitu kira-kira. Selanjutnya kompleksitas ruangan, dia ini merujuk pada H. Deep ini H, jadi keseluruhan. Dengan BFH weight, jadi dia satunya merucut ke bawah dan satunya ke samping gitu. Sedangkan kelengkapannya, DFS tidak mempunyai graf atau tak terbatas, sedangkan BFS ini terstruktur kan, jadi dia memiliki batas graf yang bisa dicari gitu. Jadi jika kita mencari graf yang rada banyak, kita menggunakan DFS. Sedangkan kita mencari data, sedangkan data tersebut adalah sebuah data yang terstruktur, maka kita akan menggunakan BFS. Sedangkan di optimalisasinya,
di bagian DFS ini belum terjamin kebenarannya, jadi dia kurang akurat dibandingkan dengan DFS grafnya, tapi tidak berbobot di BFS. Seperti itu kira-kira. Kelebihannya menggunakan memori lebih sedikit kalau DFS. Kalau BFS menemukan jalur terpendek graf tak berbobot, tapi datanya tidak akan terjebak dalam loop. Nah, itu kelebihannya tuh. Kelengkapan terjamin, graf terbatas. Seperti itu kira-kira penjelasan umum yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan masuk ke tahap sesi mematikan. Di sini saya telah membuat struktur DFS dan BFS. Saya akan membuatnya sekarang. In public class DFS. Nah, sekarang saya akan memasukkan node 8 yang perlu kita masukkan. Node dengan nilai yang berbeda. Nah, di sini saya akan membuat node A1 adalah new node, nama A1, value-nya 10. Terus lanjut sampai 8 node ya. Kelebihan 1 saya hapus dulu. Segitu kira-kira. Ini tinggal disamain aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan value yang saya inginkan adalah mungkin 25 bagus, 40 bagus ya, 55 mungkin 70, 85, 100 deh biar ada 3 digit. Sekarang 115 deh, tambahin sedikit ya. Seperti itu kira-kira untuk node-nodenya. Selanjutnya mari kita hubungkan, mengatur hubungan antara node-nodenya. Mungkin saya kasih sedikit. Rapi. Menentukan hubungan antara node graf tidak terarah. Di sini jika grafnya tidak terarah, A1 adalah add neighbor, A2 A1 add neighbor. Jadi dia saling berhubungan gitu. Di kolom A2 kita tambahin juga halnya sama ya, 1, 2.
A3 mungkin saya buat 2 aja ya. A1 A6. Sekarang A3 A4 ini 2 aja deh. A4 sekarang kita A5 ya. Aja deh, saya akan mencoba contoh yang mungkin bisa diterapkan di coding saya. Itu saya akan mencari nilai 40 nih, nilai 40, maka dia akan mencari per level 0 akan menunjukkan A1 dan seterusnya 40. Di sini dia menunjukkan ini DFS ya. Harusnya yang saya uji coba itu di situ BFS. Oke, boleh saya coba di DFS dulu. Mari kita run ulang. Di sini 40 ya. Nah, dia itu strukturnya seperti ini, teman-teman. Jadi dia langsung per level-level gitu. Dia mencari dari level 0 mengunjungi A1, pindah ke A2 di level 2, dari A4 ke A7 itu nilainya. Sampailah dia di level 7, dia baru ditemukan di level 7. Nah, ditemukan di A3. Itu teman-teman. Kira-kira apakah sama dengan jawaban yang saya terapkan di sini? DFS per level. Nah, 40. Nah, di sini apakah dia di level 7? Maka saya akan masukkan ini ke DFS ya. Seperti itu kira-kira kodenya di A3. Di A3 di level 7. Selanjutnya mungkin penjelasan ini sama saja, saya nggak usah bahas ya. Kita langsung ke DFS. Di sini setelah kita aplikasikan di DFS, kita coba aplikasikan lagi di BFS. Di sini saya telah membuat contoh soalnya juga, contoh 2 dengan struktur seperti ini. Mudah-mudahan bisa di-run. BFS percabangan. Jadi dia itu seperti ini levelnya, 1 2 3 1 2 3 seperti itu kira-kira. Mari kita cari nomor 75. Jika dicari n adalah 75, mari kita run. 75. Nah, masukkan nilai 75, memulai di
dicari, yaitu 75 mengunjungi antrian, tidak ditemukan, barulah nilainya 75 ditemukan di A5 level 2 ya teman-teman. Saya akan masukkan di sini. Ini sih sama aja sih, udah saya cari di awal, tapi untuk lebih autentifikasi ada Telegram ini, biar ini adalah bukti bahwa saya mengerjakan benar-benar ya. Di sini sama saja sih penjelasannya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini per level gitu. Jadi di level 0 ini mengunjungi A1 nilai 15 tidak cocok dengan yang nilai dicari, yaitu 75. Dia dari A2 dan A3 ke antrian, lalu dia masuk ke level 2. Level 2 itu adanya A2 nilai 30 tidak cocok, namun tambahkan tetangga atau nekbor tadi yang saya coding ke A4 dan A5 ke antrian. Lalu dia ke node kedua di level 1, yaitu A3 dengan nilai 45. Nah, nilai 45 ini masih tidak cocok, yang kita cari ada 75, maka dia akan ditambahkan ke tetangganya, yaitu A6 dan A7 ke antrian. Selanjutnya ke level 2. Jika kedua level ini tidak ditemukan, kita ke level 2, naik lagi ke node pertama, yaitu A4 nilai 60, tidak cocok juga, maka ditambahkan ke A8 ke antrian. Sedangkan ke node kedua dia ditemukan, dia di A5 yang memiliki nilai 75. Ya, begitulah kira-kira hasil codingan dari saya, dan juga saya dapat menyimpulkan di sini kedua algoritma memiliki trade-off. Yang jelas DFS lebih hemat memori tetapi tidak menjamin optimalisasi, sedangkan DFS menjamin solusi optimal tetapi membutuhkan memori lebih besar. Jadi dia itu muatannya lebih besar daripada DFS, namun dia itu lebih konkret atau lebih bisa dipercaya gitu untuk solusi optimalisasi, tetapi membutuhkan memori yang lebih besar ya. Pemilihan antara keduanya harus didasarkan pada sumber daya sistem. Jika komputer kita kentang, nggak usah pakai itu ya. Karakteristik masalah yang dihadapi dan juga requirement yang dibutuhkan, apakah speednya, apakah dia ketepatan pencarian, bisa kita gunakan DFS untuk lebih cepat gitu, lebih ringan. Sedangkan BFS jika mumpuni atau semua komponen yang dibutuhkan support, boleh deh pakai BFS gitu maksudnya. Dalam praktik ini kombinasi keduanya atau varian seperti iteratif, deepening, DPS sering digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari kedua algoritma. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.